Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya ngapain ya? Oke. Pagi adik-adikku. Pagi. Pagi hari ini perkenalkan, nama aku Sabrina atau biasa dipanggil Bina. Hai. Boleh aku perkenalan satu-satu dulu? Boleh. Yes. Mulai dari sini, abang. Namanya siapa? Ahmad Gani. Umurnya? Ahmad Gandhi. Oh, Gandhi. Umurnya? Ada 7 7 tahun. Iya. Abang? Alif Alif. Umurnya? 9. 9. Selanjutnya? Gila. Alvin. Umurnya abang? 10. Abang? Faisal. Umurnya? 8. Kakak. Kakak namanya siapa? Umurnya berapa? Gitar. 8. Namanya siapa? Anggita. Sebelahnya kakak? Adila. Adila. Umurnya berapa? 7. Kakak? 7. Iya, kakak sebelah namanya siapa? Umurnya berapa? Kaila. Kaila. 8 tahun. Kakak? Aulia. Umurnya? 9. Kakak terakhir? Lia. Umurnya? 9 tahun. Oke, sekarang kita udah kenal masing-masing. Pagi hari ini aku mau membicarakan tentang berkata baik dan lembut seperti Rasulullah. Atau seperti Oke, aku mulai ya. Rusia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kita berbicara dengan hati, bukan sekedar dengan lidah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap tutur katanya adalah pelajaran kasih sayang dan kelembutan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kalian semua, kita semua merenung mengapa kata-kata Rasulullah begitu menyentuh hati orang-orang sekitar? Pernah? Kalau cerita-cerita dari guru ataupun orang tua, pernah kan dengar Rasulullah itu sangat baik, hatinya lembut, ya kan? Aku tahu. Oh, tahu. Padahal kalimat sederhana, pendek, tapi mampu membuat orang yang paling keras hatinya menjadi lembut, dan yang paling marah pun menjadi tenang. Rasulullah juga berkomunikasi secara efektif, yang berarti komunikasi yang mampu menyentuh hati, bukan hanya sekedar pikiran. Dan berbicaralah kepada mereka dengan perkataan yang berbekas pada jiwa mereka, yang artinya seorang dai, guru, bahkan orang tua tidak cukup hanya berbicara benar, tapi juga harus bicara dengan rasa. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Beliau berbicara dengan hati, bukan sekedar amarah. Oke? Setiap kalimatnya adalah doa. Jadi ini setiap yang kita ucapin, misalkan nih kakak-kakak misalkan lagi bercanda ngatain atau temennya, itu adalah doa. Lebih baik berarti kita kalau misalkan ngobrol sama teman-temannya harus berkata dengan baik, biar doanya tersampaikan kepada kita lah. Oke. Setiap kalimatnya adalah doa. Setiap nasihatnya adalah pelukan bagi jiwa. Contohnya dari kehidupan Rasulullah, suatu ketika seorang Arab Badui datang ke masjid dan kencing di dalamnya. Ayo. Kencing. Iya, pipis ternyata Gimana? di dalam masjid. Terus abis itu dengerin, para sahabatnya marah, tapi Rasulullah menahan mereka sambil berkata dengan tenang, biarlah dia, lalu siramlah bekasnya dengan air. Rasulullah nggak marah kan, malah menasihatinya kan. Lalu setelah itu Rasulullah memanggilnya dan menasihati dengan lembut. Berarti kita kalau misalkan ada orang yang berbuat salah, lebih baik kita ngomongnya secara lembut, jangan marah-marah
marah ya, biar mengatur Si. emosi. Bayangkan jika kalian atau beliau memarahi dengan keras, orang itu mungkin akan lari dan tak mau belajar Islam lagi. Pada saat itu yang orang tersebut pipis di dalam masjid. Kalau dimarahin dia malah kabur kan, nggak mau sholat kan di situ lagi, jadi nggak diisi masjidnya kan. Lalu tapi dengan kata yang lembut, hatinya tersentuh dan ia menjadi muslim yang taat. Tuh, kalau kita ngomongnya baik-baik, nanti orang itu malah jadi baik juga. Jadi ada imbas baiknya kepada kita ya. Jadi mulai sekarang kalau ngobrol sama teman-temannya atau sama orang tua, sama guru, itu harus yang lembut-lembut, nggak boleh berkata kok kasar. Pinter. Iya, tapi dia tidak masuk kan? Ya. Nasrul. Nasrul yang mana tuh? Sudah lama kelas 2. Dia paling nakal. Oh iya, udah tidak masuk. Enggak, dikeluarkan. Dia di kelas 1. Dia Oh. sudah dikeluarkan dari sekolah di kelas 1. Dia dikeluarkan kelas 1. Oh, Dia sudah dikeluarkan dari sekolah. Udah lama? Alhamdulillah. udah lama dikeluarkannya. Tapi dia di Sudah. bila cari Oh, tidak keluar. Dia cari terus. Oh, boleh aku lanjutin? Boleh. Itulah komunikasi yang empati dan praktik, memahami perasaan orang lain. Jadi kita nggak boleh kasar, nggak boleh berkata kotor, biar hatinya yang lain juga tidak sakit hati. Nah, selalu dengan responnya dengan baik, oke? Dan kata yang lembut menumbuhkan rasa kasih sayang sama kita semua, sama teman-teman, sama orang tua, sama guru, ya kan? Jadi kita nggak berantem terus ya kan? Terus serta berkata dengan kasar menimbulkan penolakan dan defensif. Kalau misalkan kita marah-marah berkata kasar, nanti temennya juga balas kan? Ih kamu nih gini-gini, nanti kamu juga balas. Kalau enggak, kalau kita bersikap kasar, dorong-dorongan, nanti temennya juga merespon dengan dorong-dorong. Nah, kata-kata dengan kata yang lembut dan rasa kasih sayang. Kenapa Anggi? Lebih baik kita menintrospeksi diri sebelum menyalahkan teman-teman semua ataupun orang lain. Kata-kata adalah energi. Bila diucapkan dengan kasih, ia menjadi penyembuh. Bila diucapkan dengan marah, ia menjadi luka. Kalau misalkan luka, jadi kata-katanya menjadi kasar semua kan yang keluar. Kayak kemarin ada yang ngomong apa tuh? Itu kan tidak baik untuk diucapkan kan? Apa? Tadi ada si Teguh. Kenapa Teguh? Gara-gara si Lukman dia mau pergi ke atas kan Bu. Iya. Habis itu Teguh buka kan Ah. pintunya, habis itu Lukman Harun bilang Mm-mm. RO, terus itu si Teguh ikut bilang. Oh iya. Terus itu bilang Ah. dia siram pakai air, terus itu cakap kotor. Jadi kakak Putri bilang gila. Tidak boleh seharusnya. Jadi yang pertama tidak boleh jahil, tidak boleh berkata kasar atau berkata kotor, biar orang-orang di sekitar tidak sakit hati. Kalau misalkan memang sakit hati, lebih baik minta maaf. Lebih baik minta maaf duluan ya. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima. Kalian Biar pahalanya berlipat ganda. dia berlipat matai gading. Maka tidak heran bila Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik dan diam. Jadi kalau misalkan lagi marah, kalau lebih baik kalian diam aja daripada kalian meresponnya dengan amarah, berkata kasar, nanti malah jadi timbul dosa, sakit hati, ya kan? Jadi tidak boleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini kita belajar bahwa setiap ucapan kita bukan dampak psikologis. Bisa jadi satu kalimat kita membuat seseorang menjadi semangat hidup. Nih misalkan pagi-pagi aku menanyakan kalian udah sarapan belum? Ya.
Yang belum kenapa? Yang kenapa? Bangunnya kesiangan atau tidak terbiasa untuk sarapan atau buru-buru. Kan bisa banyak tuh faktornya. Berarti ada yang Saya hanya makan roti, Bu. tapi sudah minum pagi hari ini? Saya hanya Belum. minum jus, Bu. Jangan lupa pokoknya hari ini tetap semangat, jangan lemes-lemes. Kalau misalkan lemes, apa yang dirasain diungkapkan, jangan dipendem sendiri ya, biar tidak mengganggu pikiran. Kalau mengganggu pikiran nanti belajarnya nggak fokus, ya kan? Kalau misalkan nggak fokus, nilainya jadi jelek. Nanti saya dan Aulia dapat nilai nol. kok bisa? Kenapa? Kenapa? Gara-gara susah. Susah. Kata Abdullah mau menggambar. Menggambar nanti boleh ya. Enggak. Tapi boleh main nggak Bu? Ya, nanti ya. Selanjutnya Abang boleh. Rasulullah berkata kepada Hasan dan Husain dengan panggilan penuh kasih, "Wahai anakku, mendekatlah." Beliau mencium mereka, berbicara lembut lalu mengajarkan adab. Lihatlah, pendidikan dimulai dari kelembutan, lalu bukan dari kekerasan. Dengan seperti itu, komunikasi yang efektif membangun kedekatan emosional dan kepercayaan. Anak yang diajarkan dengan kasih sayang, kelembutan akan memicu dengan rasa cinta, bukan rasa takut. Jadi kita tidak boleh berbicara dengan nada yang tinggi, ya. Boleh ya, lembut-lembut. Kalau misalkan ada salah dibilangin, kamu nggak boleh kayak gitu. Nanti temennya sakit hati, nanti temennya luka, kan kita nggak ada yang tahu, ya. Lalu anak-anakku sekalian, kadang kita sibuk ingin didengar, tapi lupa untuk mendengar. Bener nggak? Ya. Kita cuma maunya didengar aja nih, kita ngobrol, kita ngomong terus, tapi kita nggak menerima masukan. Kayak dibilangin, kamu jangan kayak gini ya, nanti kamu besoknya atau nanti sekian detik malah diulangin. Jadi lebih baik kita merasakan, oh iya ini salah ya. Jadi merefleksi diri apa yang salah dari diri kita, ya. Kita ingin dipahami tapi lupa memahami orang lain. Padahal komunikasi Rasulullah adalah komunikasi dua arah dari hati ke hati. Maka mari kita renungkan, apakah selama ini kita sudah berkata dengan hati atau baru sekadar dengan mulut. Kalau sekadar dengan mulut kan cuman apa yang dibilangin. Kalau dari hati ke hati jadinya kayak, oh iya dia sayang sama saya ya, saya juga bisa merasakan. Jadi harus dengan tenang kalau berbicara. Pelan-pelan aja, misalkan ibu mau ini, pelan-pelan. Kalau enggak, kalau misalkan temennya atau kesenggol atau apa, bilang aku minta maaf ya gitu. Jadi jangan lupa, pertama jangan lupa minta maaf, terima kasih, dan minta tolong, ya. Diingat itu. Misalkan ibu tolong, jadi terus setelah tolong jangan lupa mengucapkan terima kasih. Makasih ibu, makasih bapak. Jangan lupa senyum. Bapak Aulia. Senyum kan bagian dari ibadah, biar kalian dapat pahala juga. Dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, atau di tempat main kalian nih, mari kita hidup taman, iya boleh dimanapun itu. Mari kita hidup kembali dengan sunnah komunikasi lembut Rasulullah. Ketika menegur teman-teman itu gunakan dengan kata-kata yang lembut. Terus ketika berdakwah juga menggunakan empati. Ketika berselisih kita harus menggunakan kasih. Jadi kita harus tetap mengingatkan sama teman, gak boleh kayak gitu, harus sabar, gak boleh berkata kasar. Karena kata yang baik bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga menyentuh hati dan menumbuhkan iman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi